Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-13 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah mendatangkan ayat yang berkaitan dengan nama Allah Al-Hayyu yang mengandung sifat Al-Haya, maka beliau mendatangkan beberapa ayat yang isinya adalah penetapan sifat ilmu bagi Allah. Di sini ada 7 ayat, surat Al-Hadid, At-Tahrim, wa huwal alimul hakim, kemudian At-Tahrim lagi, Al-Alimul Khabir, kemudian surat Saba, kemudian surat Al-An'am, kemudian surat Fatir 6, kemudian surat At-Talaq. Ini ada 7 ayat yang isinya adalah penetapan sifat ilmu bagi Allah SWT. Beliau kumpulkan jadi satu, ya, supaya mudah bagi kita. Dan itu yang akan beliau lakukan setelahnya, mengumpulkan beberapa ayat yang menunjukkan tentang satu sifat, kemudian mengumpulkan beberapa ayat yang lain yang menunjukkan tentang satu sifat. Jadi yang mutajanis, yang sejenis beliau kumpulkan, tentunya untuk memudahkan kita dalam menghafal. Baik. Dan di sini beliau mendatangkan ayat dan juga mendatangkan hadis isyarat bahwasanya yang namanya nama dan juga sifat Allah ini adalah tauqifiyah. Kita menerima jadi dari Allah dan juga Rasulnya. Beliau mengatakan wa qauluhu subhanahu huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah SWT al-awwal. Yang dimaksud dengan awal, al-awwal adalah yang tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Wal akhir, dan yang dimaksud dengan akhir, tidak ada sesuatu setelah Allah. Artinya dia yang terakhir. Dialah yang tidak akan meninggal, dialah yang tidak akan musnah, dialah yang akan ada selamanya. Wal zahir, yang dimaksud dengan zahir adalah yang maha tinggi, yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah. Wal batin adalah zat yang maha mengetahui perkara sedalam-dalam, sebatin-batinnya. Dan ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis. Dan tentunya ini adalah tafsir yang paling baik, karena ketika seseorang menafsirkan Al-Quran, yang paling baik adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Kalau sudah ditafsirkan oleh Nabi SAW, ya, kita pegang erat-erat apa yang beliau sampaikan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana hadis ini menceritakan tentang adab di antara adab-adab ketika seseorang akan tidur. Sebutkan kana Abu Saleh ya'muruna idza arada ahaduna ay yanama ay yattaji'a ala shiqqihil ayman. Abu Saleh memerintahkan murid-muridnya, kalau salah seorang di antara mereka ingin tidur, maka hendaklah mereka berbaring di atas badan bagian kanan. Tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabba kulli syai', khaliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan, a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Di sini, ya Allah, Engkau adalah yang awal, maka tidak ada sebelummu sesuatu. Allah SWT dialah yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Allah dari dulu ada. Wa antal akhir, dan Engkau adalah akhir. Falaysa ba'daka syai', tidak ada sesuatu setelah. Artinya Allah SWT dialah yang maha hidup, dialah yang akan ada selamanya, dan adalah sifat zatiyah bagi Allah. Al-awwal, di dalamnya ada sifat al-awwaliyah. Al-akhir, di dalamnya ada sifat al-akhiriyah. Berarti di sini kita menetapkan 2 nama bagi Allah, al-awwal, al-akhir. Al-awwal mengandung sifat awwaliyah, al-akhir mengandung sifat al-akhiriyah. Wa anta adh-dhahir, dan Engkau adalah adh-dhahir. Adh-dhahir artinya adalah tinggi atau yang maha tinggi. Kalimat zuhur artinya adalah tinggi. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi, Allah SWT ketika menceritakan tentang Ya'juj dan juga Ma'juj,
famasta'u ay yadhharuhu. Mereka yaitu Ya'juj dan juga Ma'juj tidak mampu untuk yadhharuhu, yaitu naik ke atas tembok raksasa atau dinding raksasa yang dibuat oleh Dzulqarnain. Karena sangat tingginya tembok tadi, mereka tidak bisa menaiki. Naik ke sana adalah suatu yang sulit bagi mereka, licin, dan dia adalah tinggi. Mereka tidak mampu untuk menaiki tembok raksasa tadi. Wa mastata'u lahu naqba, dan mereka tidak mampu untuk melubangi, karena dia adalah terbuat dari logam yang sangat kuat. Mereka tidak mampu melubanginya. Jadi naik ke atas tidak bisa, melubangi yang di bawah juga tidak bisa. Baik, di sini syahid bahwasanya makna zuhur adalah tinggi. Al-zahir artinya adalah yang maha tinggi. Falaisa fawqaka syai', tidak ada yang sesuatu di atas Allah SWT. Dialah yang maha tinggi. Berarti di sini kita menetapkan sifat zuhur bagi Allah, yaitu sifat tinggi bagi Allah. Kemudian wa antal batin, dan engkau adalah al-batin, engkau adalah yang maha batin. Apa yang dimaksud dengan batin? Batin adalah dalam. Antal batin maksudnya adalah engkau adalah yang paling dalam. Falaysa dunaka syai', maka tidak ada yang lebih dalam darimu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah SWT, dialah yang mengetahui segala sesuatu sampai yang paling dalam. Yang zahirnya Allah SWT maha mengetahui, batinnya, dalam-dalamnya juga Allah SWT maha mengetahui. Berarti di sini di antara nama Allah adalah zahir, sifatnya adalah az-zuhur. Di antara nama Allah adalah al-batin, dan sifatnya adalah Allah alam batiniyah. Yang zahir juga bisa juga zahiriyah, sifat zahiriyah. Atau sifat di sini sifat batiniyah. Kita tetapkan bagi Allah karena setiap nama ini mengandung sifat. Berarti Allah SWT dialah yang maha tinggi. Meskipun Allah SWT maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah SWT, tapi ternyata Allah SWT yang paling mengetahui seluruh perkara sedalam-dalam. Allah maha tinggi di atas, dan kita berada di sini di bawah. Tapi yang lebih mengetahui tentang perincian apa yang ada di sekitar kita sedalam-dalamnya adalah Allah SWT. Jadi tidak ada di sana pertentangan antara ketinggian Allah dengan maha taunya Allah SWT. Dialah al-zahir, dialah al-batin. Dialah yang maha tinggi dan dialah yang mengetahui batin-batin seluruh perkara sampai sedalam-dalam. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dialah yang awal yang tidak didahului dengan sesuatu dan tidak akan binasa. Dialah yang maha hidup. Iqdi anna dain. Ya Allah, tunaikanlah, bayarkanlah utangku atau utang kami. Wa aghnina minal faqr, dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Artinya cukupkanlah kami dan jauhkan kami dari kefakiran. Ini termasuk zikir yang disyariatkan sebelum kita tidur. Di situ ada pujian kepada Allah SWT, ada bertawassul kepada Allah, bertawassul dengan rububiyah Allah, kemudian juga bertawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian di situ ada permintaan kepada Allah supaya dihilangkan atau ditunaikan hutangnya dan dicukupi dari kefakiran. Di sini diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Maka ini adalah tafsir yang paling baik karena ditafsirkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang dengan segala sesuatu maha mengetahui. Dan di sini syahidnya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu mencakup apa saja. Segala sesuatu yang terjadi ya di masa lalu, yang sekarang, di masa yang akan datang, semuanya masuk dalam bikulli syai', segala sesuatu. Segala sesuatu baik yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit. Segala sesuatu baik yang berkaitan dengan zat makhluknya maupun perbuatan-perbuatan mereka. Bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Dari sini kita mengetahui tentang kesempurnaan ilmu Allah. Apakah makhluk memiliki ilmu? Na'am, ilmu juga merupakan sifat makhluk. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, menyifati sebagian nabinya bi ghulamin alim, ya seorang anak yang mengetahui. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Makhluk juga memiliki sifat ilmu.
Taib. Apakah ketika kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk? Jawabannya tidak. Ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna. Seperti tadi kesempurnaannya, segala sesuatu diketahui Allah Azza wa Jalla, yang telah berlalu maupun yang akan datang. Kalau ilmu kita, ilmu yang sangat terbatas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan dari ilmu ini kecuali sangat sedikit. Silakan antum baca buku sebanyak-banyaknya, belajar sebanyak-banyaknya. Berapa sih yang kita dapatkan dari ilmu ini? Ilmu Allah SWT itu adalah ilmu yang sangat luas. Berarti ketika seseorang menetapkan sifat bagi Allah, bukan berarti dia menyamakan dengan makhluk. Ilmu Allah adalah ilmu yang maha sempurna, tidak didahului dengan kebodohan seperti kita, dan tidak diakhiri dengan lupa atau hilang ingatan. Itu ilmu Allah, tidak didahului oleh kebodohan. Beda dengan ilmu kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu. Setelah itu kita membesar, kemudian kita belajar dan banyak perkara yang kita ketahui. Ketika kita sudah tua, ada di antara kita yang sudah mulai berubah. Sebelumnya dia tahu dan hafal nama anak-anaknya, sekarang ditanya ini siapa, dia nggak tahu. Kemarin dia mahir dalam matematika, sekarang dia 1 tambah 1 saja tidak bisa. Itulah ilmu manusia. Allah SWT dialah yang bikulli syai'in alim. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau demikian, maka kita meminta ilmu kepada Allah SWT. Ya, dialah yang mengetahui segala sesuatu, dan Allah SWT memuliakan orang-orang yang berilmu, maka kita meminta sebagian dari ilmu Allah SWT. Meminta ilmu kepada Allah. Ya, dialah yang mengajarkan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham tentang agamanya dan ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Karena Allah SWT dialah yang yufaqih dan dialah yang yu'allim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah SWT akan menjadikan dia paham tentang agama. Dan Allah mengatakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu apa yang engkau tidak tahu. Dan Allah mengatakan 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia sesuatu yang dia tidak tahu sebelumnya. Mintalah kepada Allah. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Mintalah kepada Allah ilmu yang Allah berikan kepada para ulama kita. Sehingga sebagian salaf dahulu atau sebagian ulama seperti Ibnu Hajar, ketika dia mengetahui bagaimana luasnya ilmu yang Allah berikan kepada Al-Imam Al-Zahabi, beliau berdoa kepada Allah minta supaya diberikan ilmunya Al-Imam Al-Zahabi. Karena dia tahu bahwasanya memberikan ilmu kepada Al-Zahabi adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini fiqh, ini adalah pemahaman. Berarti kita ketika kita melihat takjub dengan Masya Allah, Syekh Fulan yang memiliki ilmu luar biasa, kembali kita kepada Allah. Ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu agama sebagaimana engkau berikan kepada misalnya Syekhul Islam, kepada Zahabi, kepada Ibnu Hajar. Sebagian kita mungkin gak sampai ke situ, dia memikirkan, dia mengatakan Masya Allah, Syekh Fulan demikian dan demikian. Tidak sampai kepada tadharru dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan ilmu agama ini. Baik. Maka ini adalah ayat yang pertama menunjukkan kepada kita tentang pertama penetapan sifat nama al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin, dan juga nama Allah al-alim. Kemudian apa yang terkandung sifatnya di sini? Al-awwaliyah, al-akhiriyah, al-zahiriyah, al-batiniyah, dan sifat al-ilmu. Sebagian mengatakan di sini huwal awwal, di sini adalah mubtada dan juga khabar. Khabarnya di sini ma'rifah. Mubtadanya juga ma'rifah, jelas. Maka kalau sama-sama ma'rifah seperti ini menunjukkan kekhususan. Artinya nama Allah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin ini khusus bagi Allah SWT. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini
disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.